Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo e-commerce, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas bersama satu materi di dalam perkuliahan perencanaan dan strategi komunikasi. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang konsep dasar perencanaan. Perencanaan adalah sebuah kata yang besar ya. Kalau saya tanya ke e-commerce semua, apa sih perencanaan? What is planning gitu ya? Apakah planning dan plan itu sama? Oke. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Dalam perencanaan dan strategi komunikasi, planning dan plan itu bukanlah hal yang sama. Presiden Amerika yang terkenal di era Perang Dingin, Eisenhower pernah berkata, "Plan is nothing, but planning is everything." Oke, kita akan bermain sedikit analogi. Teman-teman pernah nonton film Lord of the Rings? Oke, yang belum nonton, silakan nonton. Ingat nggak di dalam salah satu cerita utama dari Lord of the Rings, ada Frodo yang punya misi untuk membawa cincin menuju ke Mordor ya. Teman-teman lihat, dia punya misi yang sangat penting, yaitu mengembalikan cincin itu ke Mordor supaya dia bisa menghancurkan kekuatan jahat yang sehingga seluruh dunia bisa kembali hidup dengan damai. Dan teman-teman lihat, di peta di dalam Lord of the Ring sebenarnya sudah ada perencanaan yang sangat matang dengan menyiapkan Fellowship of the Ring untuk menemani Frodo membawa cincin itu. Akan tetapi pada faktanya mereka harus berpisah dan akhirnya hanya Samwise yang bisa menempati dan menemani Frodo dalam perjalanannya. Oke, Lord of the Rings itu satu contoh. Bagaimana dengan contoh lain? Teman-teman mungkin pernah punya rencana ingin traveling, jalan-jalan ke satu tempat, atau mungkin teman-teman ingin ikut arus mudik misalnya. Kira-kira perencanaan apa yang teman-teman lakukan sebelum mudik? Kita cek ya, kita cek jalan tolnya, kita mau lewat mana nih, darat atau udara. Kalau darat, jalan tolnya tol mana yang mau kita lewati. Kita di Jawa misalnya kita lewat jalur Pantura atau pantai selatan, atau perhatikan dulu bensinnya nanti kita butuh berapa banyak, kemudian uang untuk e-tolnya ya harus siap juga. Jadi planningnya harus matang. Oke, saat kita melakukan perencanaan, itu kita harus berpikir tentang kebutuhan, need analysis, apa yang kira-kira kita butuhkan. Begitu juga dalam perencanaan dan strategi komunikasi. Peta yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman, tol mudik ya, mungkin teman-teman akan lebih suka peta yang pertama daripada peta yang kedua. Tapi teman-teman lihat, di peta yang kedua ini, teman-teman lihat sebenarnya ada yang disebut dengan peta potensi bencana. Jadi ini lebih detail sebenarnya ya. Saat mudik, teman-teman akan tahu juga kalau punya peta potensi bencana atau potensi resiko, teman-teman akan lihat apa tantangannya nanti. Di mana wilayah yang banjir, yang longsor, dan sebagainya. Dan planning itu memiliki banyak definisi. Definisi satu yang teman-teman bisa lihat di textbooks, misalnya di bukunya Prof. Changara, itu disebut juga sebagai proses menentukan tujuan dengan mengetahui kebutuhan dan cara paling efisien untuk mencapai tujuan itu. Definisi lain disebutkan sebagai sebuah a process for determining appropriate future action through a sequence of choice. Ada kata choice di sini, ada kata pilihan di sini. Atau bisa juga definisi Waterstone kita pakai yang mengatakan planning sebagai usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terorganisasi kata kuncinya, terus-menerus untuk mencapai satu tujuan. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal, Eisenhower mengatakan plans are nothing but planning is everything. Jadi kata kunci yang paling penting adalah di planningnya atau perencanaannya. Pernahkah Anda membuat misalnya peta hidup dari lahir sampai mungkin usia akhir Anda sampai meninggal? Dan atau mungkin membuat perencanaan-perencanaan lain. Kenapa sih kita membuat perencanaan? Saya akan mengambil satu analogi lagi di film, yaitu mungkin TV series yang teman-teman pernah lihat ya. Mungkin teman-teman pernah nonton Money Heist ya. Money Heist yang sangat fenomenal itu di Netflix ya. Teman-teman ingat apa yang dilakukan oleh profesor? Berapa lama perencanaan yang dibentukkan oleh profesor
untuk melakukan heist di The Royal Mint of Spain ya. Teman-teman ingat ya, dia merencanakan sejak kecil sekali hingga dia berada di usia 19 tahun, itu saking direncanakan dengan sempurna, dia tidak lagi memperbarui ID card-nya supaya sidik jari dan lain-lainnya itu tidak terdeteksi. Dan teman-teman lihat planning yang dilakukan oleh profesor dengan timnya, dengan Tokyo, Berlin, Nairobi, dan lain-lain, itu selalu ada plan A, B, C, dan Z. Bahkan ada satu plan jika semuanya gagal, mereka siapkan yang disebut dengan plan Chernobyl. Planning, itu kata kuncinya. Dan itu yang menjadi kunci keberhasilan dari profesor, walaupun kita tahu ada yang dikorbankan ya. Mereka berhasil mencapai targetnya, yaitu mencetak uang sebanyak-banyaknya, dan selamat dari tangkapan aparat penegak hukum. Saya tidak mengajarkan teman-teman untuk melanggar hukum di sini, tapi kita melihat analogi bagaimana perencanaan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah usaha untuk mencapai satu tujuan. Dan bandingkan di season-season berikutnya saat teman-teman menonton Money Heist saat melakukan heist yang kedua di Bank of Spain. Berapa lama perencanaan yang disiapkan oleh profesor? Kurang dari 5 bulan. Dan kita lihat jauh lebih tidak terorganisir dibandingkan dengan heist yang pertama. Dari beberapa analogi ini, kita bisa melihat sebenarnya perencanaan memiliki beberapa fungsi sebenarnya teman-teman. Yang pertama untuk mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Kemudian yang kedua memberikan arahan atau fokus pada pedoman atau pada tujuan. Sebagaimana profesor dan timnya tidak ada hubungan personal di sini. Fokus pada tujuan utama mencetak uang sebanyak-banyaknya. Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya. Bagaimana mereka mengelola senjatanya misalnya, mengelola logistik yang mereka miliki. Membuat prediksi kendala seperti bagaimana mereka berlatih mengobati temannya jika ada yang terluka dan sebagainya, agar tetap memegang kendali seperti yang teman-teman lihat di satu season, satu seri di mana mereka bisa menanamkan alat pelacak di kacamata Angle, polisi yang masuk ke Royal Mint saat itu, dan ada alternatif atau pilihan, dan yang paling penting adalah mencari solusi. Demikian fungsi perencanaan dan kenapa kita harus melakukan perencanaan, dan nanti rencana ini akan berkaitan erat dengan strategi yang kita lakukan terutama dalam mencapai satu proyek komunikasi. Terima kasih teman-teman Econers, kita akan bahas hal ini di pertemuan yang lain dan semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.